Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan ya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewayangan terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never ya. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share ya, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang ya. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian untuk kalian semuanya ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu namanya ya. Yang jelas beribu-ribu ucapan terima kasih untuk kalian semuanya yang telah mendoakan aku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan ya. Sesama kita ya, saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa itu bagian dari sekian banyak doa yang kabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu high kritik ya. HI itu high kritik. Positioning Allah dan Yesus. Posisi ya. Allah dan Yesus. Terlalu bagus tulisannya ya. Ya. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya yang ke-31. Seri berapa ini? Seri 2 ya. Nih, kita coba kaji. Sebelumnya ada info yang perlu aku sampaikan ya. Pertama ya, ini tadi Ba'da subuh ditelepon tiba-tiba oleh bosnya Ayah Sophia ya, Mas Ipung Atria, diajak ke Solo ya.
Maunya sih pagi ini, aku bilang ya mana bisa begitu. Aku kan harus juga banyak persiapan-persiapan yang harus aku siapkan ketika meninggalkan rumah. Ya, yang itu yang atas matiin lampunya supaya hemat, itu nggak ngaruh kan. Jadi akhirnya setelah tawar menawar ya, insya Allah nanti jam 11 jadinya. Pada Jumatan berangkat ke Solo gitu. Maunya dia sih pagi ini karena takutnya macet sini Solo itu. Ya, eh, sepertinya ini ya nanti diminta untuk mengisi kajian di apa iki? Hari Jumat tanggal 8 Desember ya 2023 pukul 19.30 sampai 21 WIB. Tempat Masjid Haji Sudalmiah Rais Kampus 2 UMS Surakarta, terbuka untuk umum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sepertinya di sana acaranya. Ya. Ya begitulah. Pada subuh ditelepon. Kan ya nggak bisa begitu ya. Banyak yang harus aku persiapkan ya di rumah gimana. Terutama masalah transportasinya, ngantar kerja, ngantar sekolah, jemput kerja, jemput sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sih sini Solo itu sekitar 6 jam ya. Kalau bisa dipacu, dipaksakan via tol mungkin 4 jam. Tapi kan kita nggak bisa begitu, keadaan jalanan itu nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang ada terjadi di luar kita. Kalau sampai molor dan sampai waktunya kita belum sampai juga bisa kacau balau itu acara kajian di sana. Ya, jadi teman-teman yang ada di Solo nanti malam bisa merapat ya di Masjid ini mungkin Haji ya, Sudalmiah Rais Kampus 2 UMS Surakarta, jadi Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Nanti teman-teman silahkan datang ke sana yang bermukim di Solo dan sekitarnya ya. Kita bisa ketemu di sana. Gue nggak tahu formatnya seperti apa karena ini memang tiba-tiba sekali. Kalau misalkan nanti ternyata itu, tapi ini sih katanya untuk umum ya. Kalau misalkan nanti itu ternyata tidak untuk umum, bilang saja yang undang gue seperti gitu. Ya, jadi supaya bisa masuk. Karena gue juga formatnya gimana, nggak tahu, serba dadak. Nanti di sana mau bicara apa juga nggak tahu. Ya, dadak sekali. Oke, berikutnya hari ini hari Jumat ya, Jumat Pon ya, 8 Desember. Iya, pasarannya Pon. Coba kamu lihat, sepertinya pasaran Pon ini. Aku mengingatkan kembali, jangan lupa sholat Jumat dan sholat duhur sama-sama dikerjakan, karena sama-sama diperintahkan. Kalau yang sudah paham aku kasih perintah ya seperti itu ya, kalau bisa disebut perintah loh ya, karena ini kan juga bukan militer. Kalau militer itu perintah komandan itu harus dilaksanakan sama prajurit ya. Pengingat. Bagi yang sudah paham, laksanakan keduanya, sholat duhur dan sholat Jumat. Mana yang lebih dulu terserah, mau Jumatan dulu duhur boleh, mau duhur dulu Jumatan boleh. Asalkan dua-duanya dikerjakan pada waktunya, karena sholat itu adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya. Jadi nggak boleh di luar waktu-waktu yang telah ditetapkan. Itu bagi yang sudah paham. Bagi yang belum paham ya laksanakan apa sebatas yang masih kamu pahami, dan jangan lupa teruslah belajar ya. Oke. Kemarin sudah aku
sampaikan sebagai kapur sirih, kata kami di Sumatera ya, orang-orang Melayu menyebutnya begitu. Atau kalau bahasa umumnya kata pengantar, atau kalau bahasa Inggrisnya biar rada-rada keren gitu ya. Rada-rada nyebutnya introduction ya. Sudah aku kasih introduction di seri pertama. Daya kritis kita terhadap kitab suci kita ya. Kita itu ya siapa saja. Yang Islam terhadap Al-Quran, yang Kristen terhadap Bible gitulah ya. Itu tidak akademis. Padahal seharusnya akademis ya. Karena apa tidak akademis? Jatuhnya itu tidak dilakukan dalam sebuah proses pengetahuan dulu. Makanya kan kita sering bertanya, dulu mana antara iman dan pengetahuan? Apakah karena iman kita menjadi tahu, atau karena tahu kita maka beriman? Itu kan pertanyaan-pertanyaan kalau kita sedang melakukan Gospel Fikir ya, perang pemikiran. Seperti itu sering harus kita ajukan untuk kita tahu positioning seseorang itu seperti apa. Maka yang sesuai dengan kerangka berpikir akademis ya, seharusnya itu idealnya itu tahu dulu baru beriman. Nah, cuman kan yang ideal itu jarang tercapai, dia tidak lebih hanya sebuah utopia saja. Dan itu terjadi pada semua agama. Karena comparative religion kita adanya Islam Kristen, atau yang dulunya disebut Nasrani dan sedikit Yahudi, maka kita berbicara dalam habitat itu saja ya. Tapi pada umumnya itu semua begitu ya, bukan hanya kepada Abrahamic faith saja ya. Yang di luar Abrahamic faith pun begitu. Jadi jatuhnya itu ujuk-ujuk langsung iman. Karena iman ya, karena orang beriman itu yang benar ya. Ya kalau yang diimani benar sih nggak masalah. Tapi yang diimani salah sekalipun itu salah, tapi sudah terlanjur diimani, jadi dianggap benar saja. Itu masalahnya. Dan semua fenomena itu menjangkiti kita semua. Ya, di Islam ya begitu, ya di Kristen itu ya begitu. Kita kehilangan kritis terhadap kitab suci kita masing-masing karena sudah menganggap nah sini sudah oke lah ya. Sudah oke, pokoknya apa yang di situ oke gitu. Ya, yang jadi masalah. Sehingga orang Islam kehilangan daya kritisnya terhadap Al-Quran, dan orang-orang Kristen juga kehilangan daya kritisnya terhadap Bible, khususnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena mereka jatuhnya itu ujuk-ujuk sudah diimani sebagai kitab suci gitu. Tidak diketahui dulu. Ya. Nah, dari fenomena seperti itu maka jadinya silang. Pihak Islam akan mendapatkan informasi kritis tentang Al-Quran itu dari Kristen. Begitu juga pihak Kristen akan mendapat informasi kritik tentang Bible ya itu dari Islam. Begitu fenomenanya, begitu jadinya. Ya, makanya aku bilang kemarin itu ya, dalam menuntut ilmu itu jangan a priori. Ya dari manapun ya kebenaran kan tetap kebenaran, mau dicungkir, mau dibalik, mau diputar. Yang benar itu tetap benar, yang salah tetap salah. Tinggal nanti kita mau ambil yang mana, itu hak masing-masing. Nggak boleh diintervensi gitu ya. Kamu sampai mampu 1 tambah 1 ya 2, nggak ada ceritanya 1 tambah 1 menjadi 3 atau 4, itu nggak ada. Ya. Nah, kajian kita ini hadir dari diskusi dengan saudara kita yang kafir itu. Gitu ya. Oke. Sekarang aku mau sampaikan lagi, aku nggak tahu ya, apakah itu kebetulan, apakah itu gimana? Memangnya ada yang kebetulan ya?
Apakah tidak semua sudah dalam skenario Gusti Allah Agung ya? Ya itu terserahlah kalian diskusikan, karena Jabaria Qadariyah itu memang sulit untuk dipahami ya. Begini, kemarin itu aku mendapatkan dua komentar dari teman Islam dan dari teman Kristen. Dan yang menjadi menarik, komentar itu ada di Facebookku dan ada di YouTube di kolom komentar. Yang intinya ya keduanya, aku pakai kata apa enaknya? Ya, keduanya apa ya diksinya? Menyerang, apa menyerang ya? Ya, menyerang aku. Ya. Sudah aku sampaikan bahwa kajian-kajian kita ini, kita adalah posisinya di tengah jalan. Jadi dari depan ditubruk, dari belakang diseruduk. Dari depan saudara Islam kita, dari belakang saudara Kristen kita. Ya. Seperti itu. Makanya kalau kamu ngaji bersama aku, kamu harus siap seperti itu. Nah, kemarin datang komentar itu dari teman Kristen dan juga dari teman Islam yang memposisikan aku ya ada dalam posisi laki-laki yang berdiri di perempatan jalan. Jadi dia harus siap diseruduk dari belakang dan ditabrak dari depan. Ya karena kajiannya kalau dalam perspektif Islamnya anti mainstream, kalau teman-teman Kristen tentunya akan menjadi berseberangan, itu sudah menjadi sesuatu yang naturali ya. Makanya kan aku juga bilang bahwa aku adalah laki-laki yang dipuja bagikan dewa tapi dinista bagikan bajingan. Jadi kalau ada yang muja itu ya biasa saja, ada yang menista juga ya biasa saja gitu ya. Yang menjadi menarik kemarin itu kok dua-duanya hadir dan ada di YouTube, ada juga di Facebook gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan ya, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku nggak tahu itu nanti malam ada nggak kajian malam kita ya. Bisa nggak aku apa namanya itu menyiapkan kajian untuk menu kajian kita nanti malam, karena waktunya mendadak dan mepet sekali sehingga nanti jam 11 berangkat ke Solo ya. Oke, komen yang masuk ya. Pertama dari Kang Wahyudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Positioning Yesus dengan Allah sama dengan anak dengan Bapa. Jadi Yesus bukan Allah. Jangan kalian sanggah ya Fir. Resikonya agen itu ODGJ. Salam Isra. iso. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Wahyudi yang ada di Singosari. Kita lanjutkan Kang Ibrahim Hajar ya. Dari Surabaya hadir maning, nggih matur nuwun dan salam Isra untuk semuanya. Kemudian Kang Mas Ray Dendi. Kajian high level. Hampir 100% umat Islam tidak sadar dan tidak cermat terkait terjemahan ini. Terima kasih Gus yang betik. Semoga sehat walafiat. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku ya. Jadi ini justru 100% yang disampaikan oleh Kang Mas Ray Dendi. Hampir 100% dia bilang. Gue kemarin masih menyisakan 1%. Jadi 99% daya kritisnya itu ndak ada terkait dengan ayat ini dari teman-teman Islam. Lu nggak percaya omongan gue? Tanyakan
Siapa yang lu anggap top itu yang di TV-TV, yang di YouTube-YouTube itu? Mau yang profesor, mau yang doktor, mau yang ulama, mau yang kiai. Tanyakan. Jangan yang level-level kerucut. Yang sudah pakar Al-Quran dah, tanyakan. Pernah nggak mengkritisi ayat ini? Ini bukan sok-sokan, bukan, tapi tanggung jawab intelektual. Itu loh ya. Makanya kemarin aku kasih mukadimah, gejala keberagamaan kita, apapun agama kita seperti itu. Kalau yang Islam ya sudah, given aja Al-Quran pokoknya top dah. Kalau yang Kristen ya gitu. Bible apapun adanya meskipun dalamnya seperti itu ya. Pokoknya top dah gitu. Nggak ada kritik. Akhirnya kita mendapatkan kritik. Kalau Islam ya dari teman Kristen, Kristen dari teman Islam. Seperti itu. Itu fakta kok, mau diingkari seperti apa. Maka tepat sekali apa yang dikatakan Kang Mas Ray Dendi ini, kajian yang high level. Cuman kan kajian-kajian seperti ini sedikit sekali yang mengikuti. Papernya aja bisa dilihat berapa. Nggak tahu nih dapat berapa ini. Ya. Cuman 208 paper. Jangankan berbicara 1000, 2000. 500 saja nggak terpenuhi. 208 paper. Karena kajian ini memang kajian berat. Di mana terjadi dekonstruksi pemahaman-pemahaman yang sudah terlanjur lama terbangun kita obrak-abrik. Dan kita bangun pemahaman yang benar. Gitu. Ya. Tapi meskipun begini justru ya kita kadang-kadang justru dianggap sesat. Nah, ini kan repot lagi. Gitu loh, ya. Padahal yang gue sampaikan benar, ya. Jarang kita memberi kritik terhadap kitab suci kita sendiri. Gitu, ya. Oke. Kang Mas Ray Dendi, terima kasih atas komentarnya, ya. Jadi yang ngaji di sini tuh tersaring. Ya, mereka yang juga benar-benar mau belajar untuk mencari kebenaran. Yang namanya tersaring ya justru yang gini loh ya. Dalam satu base ya, kamu habis malam gitu ya. Dalam satu base itu nanti pada waktu istirahat makan di restoran kalau kita perjalanan jauh itu, yang mau masuk ke langgar berapa? Yang mau masuk ke musola berapa? Yang mau sholat berapa? Lainnya kan anjing semua itu, nggak mau sholat itu, paling datang ya naik bis malam perjalanan kemana, ke Jakarta kayak misalkan, nanti bisnya malam-malam dia singgah ke rumah makan malam. Yang lainnya kan langsung turun dari bis makan, nggak pakai sholat maghrib dulu, kalau itu maghrib, isya dulu, enggak, hanya berapa gelintir, karena yang masuk langgar, masuk musola, ya masuk masjid itu tersaring orangnya. Anjing nggak mau masuk sana, namanya juga anjing. Babi nggak mau masuk sana, namanya juga babi. Jadi mereka seperti anjing, seperti babi, makan aja yang diutamakan. Bis berhenti, makan, sudah makan, minum, ngobrol-ngobrol, naik bis lagi, sudah. Tapi kalau manusia datang yang dicari pertama kali toilet. Di mana? Gue mau bersuci dulu. Apa? Wudhu. Setelah itu sholat. Setelah itu baru makan. Tapi pertanyaan gue, berapa persen dari manusia di dalam bis itu, kalau bis malam itu sekitar 40 orangan, yang masuk ke dalam langgar, ke dalam musola, ke dalam masjid untuk sholat. Berapa persen? 50%. Kebagusan bos, 50%. Lainnya itu anjing babi semua. Maka kalau ada yang membicarakan tentang power di sini, itu lihat. Kamu bisa lihat, ya. Kamu bisa lihat itu otaknya tidak lebih dari otak anjing dan otak babi. Ya. Oke.
Aku lanjutkan sekarang Kang Aljus Mas Duki, beres kerjaan langsung nyimak yang ke-17. Oke, mantap. Terima kasih Kang Aljus Mas Duki ya. Eh, menjadi PWR yang ke-17. Ya, enggak apa-apa, yang penting tetap ngaji. Terus ini kuncinya di mereka. Siapakah mereka? Orang Yahudi, orang Nasrani. Yesus masuk golongan siapa? Allah Subhanahu wa taala masuk golongan siapa? Bukankah Ahad? Dor, selamat datang kebenaran. Ya, dia tanya-tanya aja gitu ya. Nggak tahu. Oke. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar, Quran surat At-Taubah surat yang ke-31. Ini mungkin maksudnya adalah para rahib itu diangkat sebagai santo atau saint ya. Orang suci yang memiliki derajat keilahian tertentu karena kedekatan mereka kepada Allah. Masih menyimak di sela dentuman pembangunan. Oke, mantap ya. Lanjutnya soleha kita Gispati, alhamdulillah. Nah, ini sudah ditelepon lagi sama panitianya. Nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Aku lagi syuting ini, mungkin bisa cepet dikit. Gimana? Halo, Assalamualaikum. Gus Budi. Iya. Gus, Nggih. ngapunten ini ceritanya panjang ceritanya. Nggih. Ceritanya panjang. Hubungannya kan sama Pak Daja. Saya ini pengen agar dia itu Nggih. bisa berdakwah gitu loh. Nggih. Panjang ceritanya. Jadi saya ini Iya. Ah, sisi Oke. keluarganya dan lain sebagainya. Oke. Tekanan dan lain sebagainya. Oh, Bung, aku lagi syuting, aku di depan kamera ini. Mungkin bisa to the point nanti. Enggak, maksudnya to the point ya. Nanti kita lanjutkan. Bagus ya. Bagaimana? Cancel dulu lah. Acara di Solo di cancel dulu nggak apa-apa. Oh, acara di Solo di cancel. Ya nggak apa-apa. Nggak enak aja sama aku enak aja, nggak ada masalah ya. Oke. Nanti saya telepon. Oke. Nanti kalau aku selesai syuting nanti tak telepon bagaimana duduk permasalahan sebetulnya. Oke. Ngapunten nggih, aku lagi syuting ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata baru ditelepon di cancel lagi. Ada apa namanya? Jadi nggak jadi ke Solo. Ada problem lah ya. Gue juga nggak tahu problemnya di mana. Tapi gue kan orangnya oke aja. Berangkat ya oke, nggak juga oke gitu. Sepertinya. Jadi kita berusaha. Kalau itu hadis atau gimana ya? Permudahlah urusan saudaramu agar Allah juga mempermudah urusanmu gitu ya. Karena kasihan, beliaunya kan panitia. Kalau sampai ada apa-apa, itu yang ditabrak itu panitia. Bukan narasumbernya. Ya. Makanya narasumber yang bertanggung jawab itu, kalau dia oke ya oke, kalau enggak ya enggak. Jangan bilang oke ternyata enggak. Itu kasihan Mas Ipungnya. Karena dia yang akan menjadi tabrakan panitia nanti. Karena dia yang maksudnya akan ditabrak oleh yang mengundang. Kenapa kok jadi begini itu? Narasumber itu harus bisa memberikan kepastian karena kasihan nanti EO-nya lah ya, gampangnya gitu ya. EO-nya yang mengarrange acara itu kalau sampai bayangkan audiens sudah datang, narasumbernya nggak jadi datang kan? EO-nya jadi tabrak-tabrakan tuh gimana ini gitu kan dia. Makanya gue bilang nggak apa-apa, atur aja gimana enaknya. Karena apa? Itulah kasihan kalau misalkan dia dalam kesusahan kan kita dimintain tolong ya kita bantu. Meskipun tadi aku bilang lain kali jangan begini loh ya gitu. Oh iya ini ada masalah. Gue nggak tahu masalahnya di mana. Ini telepon lagi bagaimana kalau dibatalkan? Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi intinya begitu. Di sini kita belajar. Ya itulah indahnya Islam. Permudah urusan saudaramu. Semoga Allah itu mempermudah urusan kita. Ya.
Karena setiap kita punya kesulitannya sendiri-sendiri ya. Entah itu ekonomi, entah itu ya banyak macam lah, kesehatan ya. Ya banyak lah ya. Maka aku kan sering-sering ngomong sama kamu ketika aku jelaskan tentang ina atau ina kal kausar itu ya. Itu pemahamannya jangan pakai pemahaman umum. Kalau pakai pemahaman umum ya sebatas itu. Tapi kalau kamu masih memakai pemahaman umum ya silakan saja. Ya. Karena diksi jangan yang aku gunakan itu bukan totalitas, akhirnya menghimbau. Ya, menghimbau ya pahami seperti apa yang sudah aku ajarkan ya. Bagaimana kita dari sekian kautsar yang sudah diberikan oleh Gusti Allah Agung, kita wanhar, kita sisihkan ya untuk sholawat, untuk mendukung dakwah ini gitu, ya. Ya sebisanya apa? Ya bisanya apa kamu, mampunya apa gitu ya. Kepantasannya kamu yang tahu ya. Ya, kesan seperti itu ya. Nah, seperti ini tadi ada telepon, aku juga kaget subuh itu ditelepon gitu. Lah kalau misalkan aku tadi bilang tidak, bersikeras tidak, kan ya kasihan dia, babak belur dia. Kemana ini cari narasumber? Nah, dia ternyata mau konfirmasi tak ada apa namanya? Ada perubahan lagi ya, nggak tahu negosiasinya seperti apa itu. Dia mau menjelaskan, tapi aku bilang aku lagi syuting, mungkin nanti aja gitu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena intinya aku apa sih? Intinya tadi itu ya. Kita belajar memudahkan urusan orang lain ya. Sehingga keluar dari kesulitan ya. Semoga dengan begitu kalau kita nanti dapat kesulitan juga Allah mudahkan kita keluar dari kesulitan itu. Itu sesuatu yang bagus kan gitu kan. Kan kasihan Mas Ibungnya kalau sampai nggak ada yang jadi narasumber bahasa babak belur dia gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya kajian singular itu seperti ini ya. Jadi dia nggak fokus langsung ke materi. Dia bisa berputar kemana saja, mengalir saja tentang apa yang terjadi. Seperti ini kan. Coba kalau video-video lain mungkin diedit, digini, digitu. Gue nggak ada gitu-gituan. Mengalir saja apa adanya. A ya A, B ya B. Merah ya merah, putih ya putih. Gitu. Jadi bla-blaan apa adanya itu lebih merdeka kita. Gitu. Nggak usah perlu banyak basa-basi. Ya. Kalau gue gitu, ada telepon ya diangkat gitu ya, jelaskan. Dan ini juga kan pengetahuan bagi kalian bahwa bagaimana kita menerapkan, permudahlah urusan saudaramu supaya Allah mempermudah juga urusanmu. Kan itu kan sesuatu yang baik. Oke ya, jadi untuk teman-teman semuanya aku ralat lagi ya. Sepertinya nanti nggak jadi ya acaraku berangkat ke Solo ya. Jadi tetap normal kajian kita. Oke. Sekarang dari Kang Irfan sudah, soleha kita Gispati ya. Alhamdulillah Palu hadir semua Tuan Guru dan kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah. Salam Isra buat semuanya. Oke, matur nuwun. Terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra. Bil khusus untuk Gispati and keluarga dan secara umum untuk semuanya saudaraku yang ada di Palu ya. Ini Gispat ini kalau suruh ngisi kajian berani ya. Harus berani dong. Ya. Harus berani. Ya minimal di lingkungan keluarga dulu ya. Setelah makan bersama ba'da maghrib atau ba'da isya, ya nggak usah lama-lama. 10 menit, 20 menit ya, atau maksimal 30 menit. Ya. Karena apa? Mentalitas itu juga perlu dilatih. Ketika kita kena sindrom publik, itu walaupun otaknya sudah berbisi pengetahuan, tapi dia sindrom publik. Itu kata orang Jawa bisa ngregeli. Tanyakan sama Irfan apa itu ngregeli gitu ya. Gue pernah diminta oleh teman gue untuk menjadi narasumber. Dia punya lembaga bukan apa ya, yang nganter-nganter orang umroh haji itu loh ya.
travel seperti itu ya. Dia bilang kalau saya bicara di atas 50 orang saya tidak sanggup. Kalau 50 orang ke bawah mungkin saya sanggup. Maka itu saya minta bantuan jenengan untuk jadi narasumber gitu. Kan mereka-mereka yang mau berangkat haji lewat travel itu kan diberi kajian gitu. Terus gue bilang ya maaf saya tidak mau. Saya tidak mau gitu loh. Meskipun ya tentunya aku kan dibayar untuk itu kan. Orang itu kan bisnis. Itu bisnis atau enggak itu? Travel umroh itu. Ya ujung-ujungnya ya bisnis. Bisnis juga kan. Tidak pure mengantar orang-orang untuk beribadah tanpa mencari keuntungan kan. Kan ada bisnis. Ya memang bisnis sih itu ya. Aku enggak mau gitu ya. Aku enggak perlu tanya ya amplopnya berapa satu kali isi, enggak. Aku langsung bilang maaf saya tidak mau. Tapi sebelumnya aku ucapkan terima kasih kamu sudah percaya sama aku, itu sebuah kehormatan. Karena itu teman juga, teman akrab, dia punya travel. Aku jelaskan. Karena apa? Banyak masalah-masalah di travel itu. Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, tapi kan masalah. Bagaimana orang sudah bayar, tiba-tiba sesuai jadwal keberangkatan nggak jadi berangkat. Itu kan sudah menjadi masalah tersendiri dan itu banyak terjadi. Meskipun itu sebetulnya bisa juga karena buruknya manajemen travel atau memang ada hal-hal yang sudah nggak bisa terhindari. Tapi kan publik nggak mau tahu. Yang jelas itu sudah one prestasi. Loh katanya berangkat kok nggak berangkat. Nah, sekarang bagaimana kalau aku ngisi kajian itu di depan publik, memberikan garansi bahwa travel ini bagus, ternyata faktanya seperti itu. Babak belur aku. Karena aku pendakwah. Aku di dunia YouTube itu sudah hadir. Terus nanti kalau perkataanku dan ucapanku nggak sinkron kan jadi apa ya? Publik akan menilai nggak satunya kata dan ucapan itu tidak baik. Orang tidak akan memberikan sebuah appreciate ya. Kecuali aku bukan pendakwah sih, ngomong terserah saja besok mau berangkat mau enggak, yang penting dapat amplop kan begitu. Tapi kalau aku nggak boleh. Gue harus jaga integritas gue sebagai pendakwah. Akhirnya beliaunya, karena gue takut dia tersinggung kan. Akhirnya setelah aku jelaskan bisa menerima gitu. Ya sudah, akhirnya aku enggak mau. Dalam keadaan seperti ini loh, kalau aku hanya otaknya itu hanya isinya duit aja, tentunya kan aku pasti terima itu. Nanti apa-apa ya sudahlah. Yang penting kan gue dapat amplop gitu. Tapi gue nggak bisa begitu. Makanya tentang integritas ya jangan macam-macam sama gue. Makanya kalau gue lihat ustadz-ustadz kiai-kiai di YouTube itu, kalau sudah integritasnya rusak, itu bagi gue udah comberan. Soal tampilan kan bisa saja mau beli baju koko, mau beli sorban yang gini berapa sih? 1 juta nggak habis itu. Cuman kan masalahnya publik kita itu lebih gampang dijual di casing. Dikasih casing tuh udah seneng. Wah ini ustadz, ini kiai. Yang pertama kamu lihat itu otaknya isinya apa, integritasnya seperti apa. Itu seharusnya yang dipegang. Tapi kan nggak bisa. Publik itu begitu, sukanya dikasih casing. Otaknya isinya seperti apa nggak jelas, integritasnya juga nggak jelas. Oke, Gispati sudah ya. Gini maksud gue, nanti jadi missing link ya. Maksud gue dari cerita itu tadi, teman gue itu kalau berbicara di hadapan 50 jamaah masih sanggup gitu loh. Tapi kalau sudah di atas itu dia kena public syndrome, grogi gitu loh. Itu yang dalam bahasa ya nanti kalau salah biar Irfan yang benarkan. Greg Kelly itu mungkin grogi itu yang pas ya. Ya, grogi. Meskipun pinter apa tapi kalau nggak menguasai audien itu grogi. Dan itu bisa kacau gitu. Nah, teman gue itu begitu. Dia bilang kalau
sekitar 50 orangan ya saya masih sanggup, tapi kalau sudah di atas itu saya nggak pede, makanya aku diminta untuk bantu dia ngisi kajian di kelompok travelnya, dan aku nggak mau seperti yang aku ceritakan tadi ya. Begitu juga untuk Gispati ya, ya kalau otaknya ya sudah bagus lah ya, cuman kan menguasai publik itu yang aku nggak tahu, orang aku nggak pernah ketemu dia. Kalau aku ketemu dia aku bisa ukur ini anak ini sudah berani nggak dilepas di publik gitu. Itu kan harus ketemu langsung, harus kita baca body language-nya ya. Makanya aku sarankan ya pertama ngisi kajian di lingkungan keluarga sendiri. Ya, 5 orang, 10 orang atau berapa, ada ponaan, ada bibi itu tante ya. Ada bude, pakde segala macam. Ya, 10 menit, 20 menit, paling lama 30 menit habis makan bareng sama keluarga ya. Isi kajian untuk melatih supaya kita tidak kena yang namanya post sindrom publik ya, sehingga orang gregeli enggak apa tadi gregeli enggak apa namanya enggak grogi gitu ya. Oke, baru nanti kalau sudah di keluarga itu mantap baru keluar banyak orang enggak masalah karena sudah terlatih. Sekarang soleha kita Teh Rahani. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra Tuan Guru. Oke, salam Isra juga. Terima kasih untuk 3 merah hatinya. Semangat Teh Rahani ini ya. Semoga handphonenya sudah sembuh ya setelah nyelam ke dalam air katanya. Kasihan juga. Oke, terima kasih Teh Rahani. Kumaha di mah tiris teh. Dingin ya, hujan. Kemudian Pak Abdul Muluk, Bapak kita dari belahan utara Sumatera, tepatnya dari Deli Serdang. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Serdang nyimak Gus, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah serta salam Isra untuk saudara semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Bapak ya. Terima kasih dan salam Isra juga untuk semua saudaraku yang di sana. Lihat ini Pak Abdul Muluk. Ya, jadi ada Pak Abdul Muluk, ada Pak Lurah Tangerang itu, ada Abah Komarudin yang dari Bandung. Ini sesepuh-sesepuh kita. Masih mau belajar. Gitu loh. Itu kan seharusnya jadi panutan. Otak lu itu buka gitu loh. Kalau yang sepuh-sepuh aja masih mau belajar. Lalu konsumsinya video-video hohongi ya. Ya otakmu ya goblok we. Ya. Kita jadikan panutan sesepuh-sesepuh kita di sini itu ya. Meskipun sudah tidak bisa dibilang muda lagi, masih mau belajar gitu. Kemudian Kang Syahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Mantap atur nuhun Kang, masih di pagi yang mendung. Wah, di sini juga mendung ini ya. Kemudian nah ini Pak Lurah Tangerang ini, Pak Ikhwan Tamim, ini dulu mahasiswa masih IAIN dulu Pak ya, belum UIN Pak. Salam Isra. Izin nyimak Gus, semoga kita semua memperoleh rezeki yang berkah dan kesehatan yang prima. Matur Banun, terima kasih Pak atas 5 merah hatinya. Lihat ini, alumni IAIN, belum UIN dulu. Mau ngaji bareng kita di sini. Ya. Ini yang bocil kemarin sore sudah nggak mau ngaji, gimana? Gimana Islam mau kiamat kalau gitu caranya? Ya, ditakut-takut. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, sehat selalu nggih Gus. Betik nggih, terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Kemudian ini ada saudara kafir kita Mas Denny Riberu YSKL 3823. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Injil Matius 4:17. Bagus pesannya ya. Terima kasih ya, bagus ini.
Cuman ini pemahamannya harus jelas, ya. Kalau otakmu sudah diisi dogma, ya kamu akan meleset memahaminya. Terutama yang di Yeskiel itu ya. Diksi Tuhan kalau dia tertulis huruf besar semua, seperti yang aku jelaskan, dia menuju kepada satu pribadi yang dikenal sebagai YHWH. Ya. Jadi artinya apa? Dia berbicara tentang akulah YHWH. Kalau dalam edisi Islam, akulah alif lam lam ha. Gitu. Dan itulah yang menjadi maha segalanya. Di luar itu tidak ada. Ibrahim itu bukan maha segalanya. Ya, lanjutkan dari Bapak Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa yang dikenal Yesus, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai penutup ya, sebagai bungsu. Itu bukan maha segalanya. Jadi jangan lupa. Inilah perlunya memahami domir atau kata ganti. Ini kan saudara kita ini kan kafir Kristen ya, jadi nggak tahu domir ya. Ku-nya itu lari kemana? Tuhannya itu lari kemana? Dia lari kepada satu pribadi yang itu diagungkan oleh saudara tua kita Yahudi, yaitu yang disebut YHWH. Itu pemahaman yang benar. Kalau kamu masih belum tahu juga ya tanya coba sama pendeta-pendetamu atau pakar Alkitab lah ya. Tapi yang otaknya belum dogma. Kalau sudah dogma nggak bisa, gitu ya. Terus ini bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Injil Matius 4:17. Terima kasih. Ya, memang ya eskatologi itu semakin lama semakin dekat, gitu ya. Meskipun kalau ditanya dekatnya kapan, ya gue juga nggak tahu. Tapi secara hitung-hitungan rasionalitas kan, karena waktu itu ada batasnya, maka saah yang dipahami publik kiamat itu, dan itu sudah kita bahas, itu salah. Saah sendiri, kiamat sendiri. Prosesnya saah dulu baru kiamat. Gitu ya. Nah, itu dekatnya kapan gitu kan? Ya kita enggak tahu ya, tapi pesannya bagus ya. Seperti kematian, kita kan semakin lama semakin dekat dengan kematian. Masalahnya kapan matinya ya kita enggak tahu. Bisa aku dulu kamu belakangan ya. Bisa kamu dulu aku belakangan, atau bisa sama bareng-bareng, enggak tahu. Ya. Itu yang bisa aku sampaikan untuk Kang Mas Denny Ribeiro ya. Kemudian untuk soleha kita Erni ya, ibu guru kita. Dalam Quran surat 931 mungkin maksudnya bentuk kesesatan kaum Yahudi, kaum Nasrani masing-masing mengambil dan mengangkat Tuhan selain Allah. Orang Yahudi menjadikan rabi-rabi agama mereka ya sebagai Tuhan, mempunyai hak menetapkan hukum, menghalalkan dan mengharamkan, sedang orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib ya, dan Isa putra Maryam sebagai Tuhan yang harus ditaati dan disembah. Mohon maaf Guse jika salah. Enggak, ini benar ini. Apa yang kamu sampaikan benar, 100% benar. Itu menjelaskan tentang 931. Cuman kan grammar tata bahasanya kan tidak begitu. Gitu loh. Tidak begitu. Ya, tata bahasanya kan tidak begitu. Tapi apa yang kamu sampaikan itu benar. Maksudnya 931 ini dipahami seperti yang dideskripsikan oleh Rini. Yang jadi masalah bagaimana penjelasannya deskripsi ini terkait dengan ayat ini, karena ini berbicara tentang grammar atau tentang sorob nahu, atau kita kan punya hukum dalam bahasa itu, kalau kita belajar MD dan DM. Nah, itu masalahnya di sana. Ya. Yang nanti akan kita bahas. Oke. Sudah aku baca semua ya. Ya, ini ada channel dari ini channel tiba-tiba masuk dan berulang kali menjelaskan ya sebagai saudara sesama Islam aku ucapkan ya selamat datang gitu aja ya. Selamat datang di channel ini. Dia mau memperkenalkan channelnya boleh ya. Tapi yang asik ini yang begini ini. Ya, pilih guru yang berakidah benar dan dai bermanfaat salaf. TDM itu apa sih TDM? Tersesat video di YouTube gitu.
Gue nggak tahu maksudnya apakah kajian di sini sesat gitu atau gimana ya. Ya tapi ya silakan saja. Ya, kita tidak perlu buang-buang waktu untuk ngurus yang demikian. Ya. Kurang 10 menit. Oke. Kalau dia perlu tempat, perlu wadah, kita sebagai sama saudara Islam, ya sudah kita bantu, silahkan memasarkan channelnya di sini, nggak apa-apa. Ya. Kalau soal dituduh sesat itu kan sudah biasa seperti tadi aku bilang. Oke. Sekarang kita ke sini. Ya. Belum ada yang lupa. Ada yang lupa. Kang Didi. Kang Didi begini komentarnya. Dia lumayan cerdas kali ini ya. Ya kalau cerdas dibilang cerdas, goblok ya tak bilang goblok gitu loh. Makanya ngaji di sini jangan baper-baperan. Nggak tadi dandanan kon. Kalau pakai manja-manja nggak usah ngaji di sini. Cerdas, goblok gitu. Nah ini dia sedang cerdas nih. Quran surat 931. Cara aku menjelaskannya adalah posisi Yesus adalah setara dengan rahib dan alim, yaitu dijadikan Tuhan. Kuncinya di kata la ilaha illa huwa. Huwa itu tertuju hanya kepada Allah, bukan kepada Yesus dan Allah. Kalau Yesus dan Allah setara maka bukan huwa, tetapi huma. Jadi kalau maksudnya begini ya nih. Kalau teman-teman pondok tahu lah ini ya. Di situ menunjukkan kepada person yang itu mufrad, tidak jamak. Ya, karena kalau jamak pakai huma. Ya, karena itu pakai huwa, la ilaha illa huwa, berarti itu menuju kepada satu person. Ya, menuju kepada satu personal gitu ya. Karena dia pakai huwa ya, bukan huma ya. Ini ya. Hu wa ya, ini mufrad dia. Lu kalau kagak tahu mufrad tunggal gitulah ya. Ya. Kalau hu sama hunya, tapi ini ma. Ini dia jamak. Jamak itu berarti apa? Lawannya tunggal apa? Ya banyak ya bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya, artinya dia banyak di sini, poli banyak gitu ya. Ini dari sini huwa dan huma itu bisa dilihat. Oke, sekarang aku jelaskan ya. Aku jelaskan dulu begini ya. Bahasa itu sebetulnya permainan makna di balik kata. Itu pahami dulu. Bahasa itu adalah permainan makna di balik kata. Makanya aku bilang, seperti yang diajarkan oleh guru-guru bahasa Al-Qur'anku, bahasa itu penting, perlu, tapi harus ingat bahasa juga punya keterbatasan. Gitu ya. Oke. Ya. Sekarang sebagai contoh, ini sebagai komparasi dulu ya. Kita buka ya Al-Qur'an ya. Ayatnya 20 surat 70 ya. 70 ya, surat Toha ayat 70. Ini sebetulnya di Bible juga, khususnya di Perjanjian Lama itu sering kita ketemukan diksi begini. Allah Abraham, Allah Ishak ya. Allah Yakob. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Itu otak kita itu kalau kita menggunakan pendekatan antropologis budaya bahasa kita, itu pemahamannya ada Allah namanya Abraham, namanya Ishak, namanya Yakob. Jadi begitu. Iya kan? Karena teksnya seperti itu. Ya,
Begitu juga kalau kita buka di Al-Quran surat Toha, surat 20, ayat yang ke-70, ya. Begini. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Coba. Aku nggak punya waktu untuk menjelaskan Arubiunnya ya. Nanti kalian cek ya. Karena ini sekecil mau berangkat ujian dia. Ya. Ini aku hapus di sini. Ya. Ya, ini gini. Ini tekstual loh ya. Bukan tafsiranku, bukan. Tuhan Harun dan Musa. Tuhan Harun dan Musa. Coba kamu pahami secara tekstual. Akhirnya menggiring kita kepada satu pemahaman, ada Tuhan. Siapa? Tuhan Harun dan Musa. Gitu loh. Ini bukan Tuhan yang repot juga menjelaskannya ya. Bukan Tuhan dan Tuhan ini ya. Ini Tuhan yang gini aja lah ya. Karena kalian juga harus paham apa itu Tuhan itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi di sini dia merujuk Tuhan yang ini wes. Kalau di sini alif lam lam. Ya. Tekstualnya seperti itu, maka akan menjadi pemahaman kita ada Tuhan namanya Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Kan menjadi begitu. Tapi apakah kita memahaminya seperti itu? Kan tidak. Ini sebagai for example, kalau kita baca Bible itu di Perjanjian Lama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Otak akan bekerja ada. Aduh, waktunya sudah habis. Besok aku lanjutkan ya. Waktunya besok aku lanjutkan. Intinya ini permasalahannya seperti itu ya. Jadi apa yang dideskripsikan oleh Kang Mas Didi itu benar. Cuman saudara kafir kita memahaminya bahwa Yesus itu ya Allah itu. Jadi tetap aja satu. Dia nggak melanggar hua, nggak melanggar huma. Gitu loh. Karena apa? Karena posisi Yesusnya kan Isanya ditaruh di sini. Harusnya kan sebelum Allah gitu loh ya. Aduh. Sebentar ya. Sebentar, Dok. Ini kalau nggak di surat berapa sih? Surat 9:30 ya. Itu kan tentang Uzair. Kita harus baca memang mulai ayat yang ke-30. Surat yang 30 itu seharusnya kita baca ya. Baru ke-31, tapi itu belum ada waktu, besok aku jelaskannya. Kan di sini mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Masalahnya posisi Al-Masih dan itu ada setelah Tuhan selain Allah. Jadi dipahami bisa jadi Yesus itu ya Allah itu sendiri, atau bisa jadi Yesus sendiri, Allah sendiri, mereka setara. Tapi kalau dipahami Yesus itu Allah itu sendiri, itu nggak melanggar apa yang disampaikan oleh Kang Mas Didi tentang jamak dan mufrad. Gitu loh. Karena apa? Posisi Al-Masihnya itu ada setelah Tuhan selain Allah. Kan seharusnya begini, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya dan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Nah, itu klop sudah. Seharusnya kan begitu. Tapi Al-Quran tidak mau begitu. Terus bagaimana menjelaskannya? Itu yang jadi masalah. Dan daya kritik itu nggak ada di antara kita orang Islam. 99% meskipun teman kasih 100%, kita tidak mengkritisi itu bagaimana cara memahaminya. Karena ujuk-ujuk given aja, terima saja. Oh ini pasti benar. Ya memang sih benar, cuman menjelaskan secara rasionalitasnya gimana gitu ya. Oke, ya, sampai di sini dulu pesan aku, mohon dipersori karena waktunya mepet. Bidadari kecilku mau ujian ya. Yang ke Solo nggak jadi ya, aku sudah kasih penjelasan tadi.
Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu, simpan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Oke, ya, semoga mendapatkan keberuntungan yang belajar dan yang mengajar, yaitu rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Terima kasih telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng bersamaku seperti di channel ini. Salam Isra semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.